Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abjirja Raffi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah source code bagian ke-10, yaitu yang merupakan like shadow kedua .py, di mana di sini saya akan membedah satu persatu, baris per baris kode dan menjelaskannya dan jelaskan apa maksudnya dan untuk kemana arah kode dan tujuan kode tersebut. Dimulai dari yang pertama, di sini terdapat banyak sekali from, yaitu import penimportan di dalam kode Python. Dimulai dari yang pertama. By the way, di sini saya mau kasih tahu terlebih dahulu kepada teman-teman. Di sini saya menggunakan bantuan Google Gemini AI, yang dimana mungkin bisa dikatakan Gemini AI pada saat ini merupakan salah satu Gemini AI yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa. Karena Gemini AI ini sangat memiliki banyak fitur-fitur yang membantu penyelesaian tugas-tugas mahasiswa. Ada fitur deep research, itu yang paling membantu, notebook LLM buat teman belajar kita, bahkan import kode. Cara coding juga ada salah satu fiturnya di dalam Google Gemini AI. Nah, makanya di sini saya menggunakan Google Gemini AI sebagai alat bantu saya. Alat bantu saya dalam menjelaskan source kode baris per baris tentang kode yang ada di sini. Pertama di sini yaitu ada from core.base import base. Dari sebuah base diambil dari sebuah kelas core, yang dimana dia mengimport kode di dalam base tersebut. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai ke bawah. Ada from core.camera, kamera yang berada di dalam kelas core, dia mengimport sebuah kode dalam kamera. Selanjutnya ada juga dari sebuah mesh yang ada di dalam kelas core, dia mengimport sebuah mesh. Dari sebuah renderer yang ada di dalam kelas core, dia mengimport sebuah renderer. Kemudian juga ada from effects addictive blend effect, import addictive. Nah, dari sebuah efek, dari sebuah kelas efek, dia mengimport sebuah addictive blend effect. Nah, dari sebuah kelas effect, dia mengimport sebuah bright filter effect. Begitu juga sampai seterusnya ke bawah. Intinya semua kode-kode yang ada di dalam kelas itu diimpor untuk kebutuhan dalam memvisualkan sebuah benda yang ingin kita bentuk. Nah, selanjutnya di sini ada di bagian awal kita mengimpor berbagai modul dari framework grafika kita. Nah, ada 4 kategori besar di sini. Ada core, ada geometri, ada material dan tekstur, dan ada efek. Core ini bisa dikatakan ibaratnya adalah sebuah jantung dari program ini. Seperti base yang untuk Windows, buat kanvas windownya, renderer untuk mesin gambarnya, dan scan untuk sebagai wadah sebuah objeknya. Selanjutnya juga ada geometrinya. Geometrinya itu berisi rumus matematika untuk membentuk sebuah benda. Membentuk bola, kotak, bidang, datar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada material dan tekstur. Itu untuk material dan tekstur untuk menentukan penampilan benda, apakah dia punya gambar atau tekstur atau sekedar hanya warna saja. Nah, kemudian ada efek. Inilah daftar filter post processing yang akan kita gunakan. Ini yang akan memberikan efek-efek terhadap sebuah benda. Apakah efek itu memiliki warna yang blur, warna yang cerah, atau mungkin yang gelap. Nah, itu. Selanjutnya bagian kedua itu kita menginisialisasikan dulu. Menginisialisasikan dasar atau menyiapkan lingkungannya. Di sini ada terdapat kodenya def. Di dalam kelas base kita def initialize self, print initializing self.renderer sama dengan renderer clear color 0,000, self scan sama dengan scan, self kamera sama dengan kamera aspect ratio 800/600, kemudian self kamera set position 0,0,4. Itu artinya apa? Nah, artinya self renderer ini maksudnya yaitu kita membuat sebuah objek renderer. Parameternya clear color, yang dimana bernilai 0,0,0,0,
yang artinya dia memerintahkan sebuah GPU untuk mewarnai latar belakang dengan warna hitam. Seperti kita ketahui, 000 itu kan adalah warna black, warna hitam. Dengan warna hitam pekat setiap kali layar dibersihkan. Selanjutnya, self scan ini maksudnya apa? Yaitu ini adalah struktur data graph yang nantinya menyimpan semua objek 3D kita. Tanpa scan ini, objek kita tidak akan punya tempat untuk tersimpan. Nah, itu. Selanjutnya self kamera sama dengan aspek rasio 800/600. Penting agar gambar tidak terlihat gepeng di layar. Kita mundurkan posisinya ke Z sama dengan 4 agar objek di titik pusat bisa terlihat. Nah, 0,0,4. Kalau misalnya 0,0,0 otomatis dia menumpuk dong. Nah, seperti itu. Selanjutnya bagian ketiga, sistem kontrol atau movement ring. Nah, ini apa? Kita jelaskan satu persatu mungkin atau sekalian. Self rig sama dengan movement rig. Self rig titik add atau self kamera, self scan titik add self dot rig set position 0,1,4, sky geometry sama dengan spare geometry, radius sama dengan 50. Nah, ini maksudnya apa? Movement rig ini maksudnya adalah ini merupakan sebuah fitur canggih yang dimana untuk mengontrol kamera kita. Nah, alih-alih menggerakkan kamera secara manual lewat kode, tetapi rig ini justru otomatis menangkap input keyboard atau WASD, yang dimana ketika kita menekan tombol W, dia akan maju, A dia akan geser ke kiri, D dia akan geser ke kanan, dan S dia akan mundur ke bawah secara otomatis. Nah, selanjutnya sky geometry sama dengan spare geometry, radius sama dengan 50. Ini apa? Ini merupakan sky. Kita membuat bola raksasa yang dimana radiusnya bernilai 50. Kemudian kita mengimport sebuah gambar skyEarth.png. Nah, kemudian ditempelkan ke seluruh permukaan dalam bola ini menggunakan tekstur material. Nah, ini tekstur material. Ini menciptakan ilusi bahwa kita berada di dalam sebuah dunia. Nah, begitu. SkyEarth itu kita impul dari sebuah gambar yang kita sudah upload ke dalam kelas image. Kemudian kita panggil ke dalam kode sky geometry tadi. Nah, SkyEarth tadi gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke dalam grass geometry sama dengan grass geometry sama dengan rectangle geometry, width sama dengan 100, height sama dengan 100. Grass texture, teksturnya image grass.png, grass material, tekstur material, grass texture, grass sama dengan mesh, grass geometry. Artinya apa? Grass itu rumput. Kita membuat sebuah persegi besar. Kemudian perhatikan repeat UV 50,50. Nah, itu artinya apa? Itu artinya gambar rumput itu akan diulang. Tile, ulang-ulang sebanyak 50 kali 50 kali supaya tidak terlihat buram atau pecah. Nah, intinya grass geometry ini adalah untuk menampilkan sebuah rumput yang dia di repeat selama 50,50 kali supaya dia tidak terlihat blur atau buram. Nah, kemudian rotate. Di sini ada kode rotate x min 3,14 kali 0,5. Ini adalah rotasi sebesar min 90 derajat pada sumbu x. Tanpa baris ini, rumput kita akan berdiri seperti tembok. Nah, ini fungsi dari grass rotate x. Rumput tadi dirotasikan searah vertikal, searah sumbu x, searah sumbu horizontal x min 90 derajat, sehingga dia tidak terlihat diri dan dia terlihat tidur seperti rumput pada umumnya. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu spare geometry. Sama dengan spare geometry. Ini adalah objek yang diletakkan di tengah koordinat bernilai 0,1,0. Kita menggunakan tekstur grid supaya saat kita memberikan efek cahaya nanti perubahannya terlihat jelas pada garis-garis kotak tersebut. Selanjutnya yang bagian ke-6 itu ada post processing pipeline atau dapur efek visual. Bagian ini adalah tempat kita melakukan manipulasi gambar setelah adegan 3D selesai digambar. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu pada kode post processor kita membuat alur kerja baru. Hasil render kamera tidak langsung dikirim ke monitor tapi ditampung dulu di memori frame buffer. Nah,
Pada kode ini kita membuat alur kerja baru tadi, yang nanti hasil render kamera tidak langsung dikirim ke monitor, tapi ditampung dulu di memori atau frame buffer. Nah, seperti itu. Kemudian kode selanjutnya, combine effect to create light bloom. Kombinasikan efek untuk membuat cahaya yang lebih bloom. Nah, self post processor, add effect, bright filter effect, menambahkan efek filter yang terang bernilai 2,4, kemudian menambahkan efek horizontal blur effect, yang dimana sebuah efek blur bentuk horizontal, tekstur size-nya 800,600, blur radiusnya sama dengan 50. Kemudian efek blur pada bentuk vertikal, yang dimana tekstur size 800,600, blur radius sama dengan 50. Main scan sama dengan self.postprocessor.render target list 0. Texture self post processor add effect, addictive blend effect, main scan original strength. Nah, intinya bright filter effect ini adalah mencari bagian yang sangat terang, ini disebut white bright pass. Kemudian blur effect, bagian yang sangat terang tadi dibuat kabur atau seolah-olah pudar. Ini adalah teknik memisahkan horizontal dan vertikal, disebut separable Gaussian blur, yang jauh lebih cepat prosesnya daripada blur satu tahap. Nah, kemudian main scan ini fungsinya buat apa? Itu fungsinya untuk main scan self processor render target, addictive blend effect. Nah, addictive blend effect ini kita mengambil gambar asli dari sebuah main scan lalu menambahkannya dengan gambar yang sudah di blur tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah efek bloom, di mana cahaya terlihat berpencar keluar dari objek. Nah, kemudian bagian ketujuh itu dev update self. Nah, ini apa? Update ini fungsinya untuk dijalankan sekitar 60 kali per detik. Nah, rig.update ini apa? Yaitu memperbarui posisi kamera berdasarkan tombol yang kita pencet. Nah, kemudian post processor render ini menjalankan seluruh rangkaian efek filter tadi dan barulah menampilkan hasilnya ke monitor. Setelah melewati berbagai penjelasannya, mungkin kita run dulu dan mungkin kita saksikan bersama-sama bagaimana proses hasil outputnya. Ctrl Alt N. Nah, hasilnya seperti ini. Dia menampilkan efek rumput yang telah disebutkan tadi, grass effect. Nah, grass texture, teksturnya diambil dari image grass.png dari sini tadi. Nah, kemudian tekstur material grass texture reflect UV 50,50. Kemudian mesh grass geometry grass material kita rotasikan sehingga dia terbentuk seolah tidur dan dia tidak berbentuk seperti diri. Nah, bagaimana kalau misalnya resolusi rumputnya kita naikkan, mungkin jangan 50, kita coba ya 200. Ini dengan ini harusnya rumputnya terlihat lebih HD, mungkin kita lihat, kita saksikan sama-sama. Nah, dapat kita lihat sama-sama dengan kita mengubah resolusinya jadi 200,200, rumputnya di sini jadi terlihat lebih HD. Nah, seperti ini. Nah, bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri, dan bahkan bisa digeser maju ke depan. Dan itu bisa terjadi seperti itu karena apa? Ya karena source code di bagian tadi. Bagian self rig. Nah, ini bagian self rig. Kita udah menggunakan fitur kamera dan tetapi kita menambahkan dengan self rig, movement rig, yang nantinya kameranya bisa kita geser. Geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke depan. Nah, itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kode saya dan outputnya juga sudah berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang dan janggalnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.